Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas B5 hari ini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Program Terbaru Pemerintah tentang Ibu Hamil Resiko Tinggi. Pertama-tama perkenalkan tim kami, yaitu saya sendiri Herni Yuliasuti, kemudian ada rekan saya Nadine Asia. Lanjutnya kita mulai saja ya presentasinya. Yang pertama adalah pengertian kehamilan. Kehamilan atau gestasi adalah kondisi ibu dengan perkembangan janin di dalam perutnya. Kehamilan terjadi selama 40 minggu antara waktu menstruasi terakhir sampai dengan kelahiran, atau 38 minggu dari pembuahan. Istilah medis untuk wanita hamil adalah gravida, sedangkan manusia yang tumbuh atau berkembang di dalamnya kita panggil pada awal-awal kehamilan yaitu embrio. Selanjutnya kita menyebutnya sebagai janin. Seorang wanita yang hamil untuk pertama kalinya kita sebut dengan primigravida atau gravida 1. Kehamilan risiko tinggi sendiri adalah kehamilan yang menyebabkan terjadinya bahaya dan komplikasi yang lebih besar baik terhadap ibu maupun janin yang dikandungnya selama masa kehamilan, melahirkan ataupun nifas, bila dibandingkan dengan kehamilan persalinan dan nifas normal atau pada umumnya. Periode kehamilan terbagi menjadi 3 trimester. Yang pertama, yaitu trimester 1 dimulai dari awal kehamilan hingga minggu ke-13 kehamilan. Trimester kedua dimulai dari minggu ke-14 kehamilan hingga minggu ke-27 kehamilan. Sementara trimester terakhir atau trimester ketiga dimulai dari 28 minggu kehamilan hingga kelahiran. Ada berbagai faktor yang menyebabkan perempuan tergolong sebagai calon ibu berisiko tinggi atau menghadapi bahaya yang lebih besar pada waktu kehamilan maupun persalinan. Kondisi ini yang bisa menyebabkan janin tidak dapat tumbuh dengan sehat, bahkan dapat menimbulkan kematian pada ibu dan janin. Adapun kehamilan yang memiliki risiko atau bahaya yang lebih besar pada waktu kehamilan maupun persalinan, bila dibandingkan dengan ibu hamil dan bersalinan normal, kita sebut dengan kehamilan yang memiliki risiko tinggi. Kehamilan risiko tinggi dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah penyakit yang menyertai kehamilan, kedua adalah penyulit kehamilan, ketiga riwayat obstetri yang buruk, yang keempat adalah keadaan ibu secara umum. Yang pertama adalah penyakit yang menyertai kehamilan. Di antaranya penyakit-penyakit itu yaitu penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah dan ginjal, seperti tingginya kadar protein dalam urin dan darah, inkompatibilitas darah atau ketidaksesuaian golongan darah, seperti ketidaksesuaian resus pada ibu dan janin. Kemudian adalah endokrinopati atau kelainan endokrin, contohnya adalah penyakit gula, kardiopati atau kelainan jantung, hematopati atau kelainan pembekuan darah, dan yang terakhir adalah infeksi. Contohnya adalah infeksi yang disebabkan oleh virus TORCH. Yang kedua adalah penyulit kehamilan. Di antaranya adalah partus prematur atau kelahiran yang belum cukup bulan atau kurang dari 37 minggu. Kemudian adalah perdarahan pada kehamilan, baik pada awal kehamilan yang disebabkan oleh abortus atau keguguran, ataupun perdarahan pada akhir kehamilan yang disebabkan oleh plasenta previa atau solusia plasenta. Kemudian adalah ketidaksesuaian antara besarnya rahim dengan tuanya kehamilan, biasanya disebabkan oleh hidramion, kehamilan kembar atau gemeli, atau gangguan pertumbuhan janin. Sebab lainnya adalah kehamilan seratin atau kehamilan lewat waktu, biasanya lebih dari 42 minggu. Yang terakhir adalah kelainan uterus atau kandungan, contohnya adalah adanya bekas operasi atau seksio sesaria. Yang ketiga adalah riwayat obstetri yang buruk. Antara lain adalah riwayat kematian anak pada persalinan yang lalu, atau anak terlahir dalam keadaan
kelainan kongenital atau cacat bawaan. Ada riwayat adanya persalinan prematur. Kemudian adalah adanya riwayat abortus habitualis atau keguguran yang berulang sekurang-kurangnya 3 kali berturut-turut. Kemudian adanya riwayat infertilitas yang tidak disengaja lebih dari 5 tahun, di mana pasangan tidak merencanakan untuk menunda kehamilan, namun selama kurun waktu 5 tahun tidak terjadi kehamilan. Yang keempat adalah keadaan ibu secara umum, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi adalah umur ibu, yaitu ibu yang kurang dari usia 20 tahun dan usia lebih dari 35 tahun memiliki faktor risiko yang lebih tinggi. Kemudian paritas atau banyaknya melahirkan, semakin banyak ibu melahirkan maka semakin banyak risiko yang dia hadapi ke depannya, terutama pada ibu yang telah melahirkan anak 4 kali. Kemudian berat badan ibu, di mana ibu yang terlalu kurus ataupun ibu yang terlalu gemuk memiliki faktor risiko yang lebih tinggi. Kemudian tinggi badan ibu, yaitu ibu yang kurang dari 45 cm memiliki faktor risiko yang tinggi. Kemudian bentuk panggul ibu yang tidak normal, jarak antara dua kelahiran yang terlalu dekat, yaitu kurang dari 2 tahun. Kemudian ibu yang tidak menikah, ini berhubungan dengan psikologisnya pada saat kehamilan. Kemudian keadaan sosial ekonomi yang rendah. Terakhir adalah ketagihan pada alkohol, tembakau, dan morfin. Komplikasi kehamilan risiko tinggi tentu saja mempunyai dampak. Dampak pada bayi adalah bayi lahir belum cukup bulan, kemudian berat badan bayi lahir rendah, dan adanya risiko janin mati dalam kandungan. Kemudian dampak pada ibu yaitu keguguran atau abortus, persalinan tidak lancar atau macet, perdarahan sebelum dan sesudah persalinan, ibu hamil atau bersalin meninggal dunia, kemudian keracunan kehamilan atau kejang-kejang. Penanganan terhadap pasien dengan kehamilan risiko tinggi tentu saja berbeda-beda tergantung dari penyakit apa yang sudah diderita sebelumnya dan efek samping dari penyakit yang dijumpai nantinya. Tentu saja pemeriksaan penunjang sangat dibutuhkan untuk menganalisis kondisi yang pasti dari seorang ibu hamil. Kehamilan dengan risiko tinggi harus ditangani oleh ahli kebidanan yang berkolaborasi dengan ahli lainnya seperti ahli penyakit dalam dan ahli kesehatan anak. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan kasus atau pengambilan keputusan yang didapatkan adalah tepat. Apakah kehamilan aman untuk dilanjutkan atau jalan terbaik adalah melakukan terminasi atau pengakhiran kehamilan, mengingat risiko yang akan ditanggung ibu sangatlah besar.